Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba bislami dina Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita dapat bersua semula, dan selepas 1 jam setengah saya baru sampai. Alhamdulillah, sama dengan bila saya balik Melaka. Kalau balik Melaka pun 1 jam setengah, ke Bangsar pun rupanya 1 jam setengah. Ya, tak apa. Setiap kali kita keluar rumah dengan niat lillahi ta'ala, bila kita menghadapi apa-apa kesusahan, halangan, sebelum kita sampai ke destinasi tujuan, hendaklah kita sentiasa ingat firman Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kan itu surah Yasin itu. Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang akan menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang akan sentiasa mencatat, merekodkan apa yang mereka telah lakukan, dan juga bekas-bekas ataupun kesan jejak langkah mereka, dan segala sesuatu kami telah jaga di dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz. Kenapa saya katakan kena ingat itu? Karena dalam ayat itu Allah berjanji, bukan sekadar niat kita keluar rumah kerana Allah sahajalah yang Allah terima sebagai amal soleh dan dicatatnya. Bahkan setiap langkah kita dari rumah hingga destinasi tujuan hingga balik, itu namanya ma qaddamu, langkah mereka pun akan dicatat. Maknanya makin jauh, makin susah, bermakna catatan rekodnya makin, pahalanya makin banyak. Yang dekat rugilah. Jadi kalau rumahnya hanya belakang masjid, pergi masjid rugilah. Karena kalau dikira langkah, hai berapa sangatlah langkah. Bila ingat ayat-ayat itu, Masya Allah, hati menjadi terhibur, sehingga kita tidak merasa apa yang kita lakukan, sekecil apapun, asal ianya kita laku kerana Allah, tidak ada yang sia-sia. Itu maksud saya.
sehingga hidup menjadi menyeronokkan, hingga hidup menjadi menyenangkan. Tapi kalau niat kita buat kerana Allah, memang susahlah, susah mengeluh dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan semuanya amal semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi ganjaran yang setimpal. Amin. InsyaAllah kita teruskan siri kajian kita surah Al-Kahfi. Dan pada minggu lepas terakhir kita telah pelajari sama tentang kalimah atau kalimah pertama dalam surah Kahfi, yakni Alhamdulillah. Apa yang kita pelajari minggu lepas, yakni hakikatnya jika kita hendak menghitung atau mengira nikmat Allah, tak terkira, tak mampu, karena sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu pada kita secara tak langsung, membahagi nikmat-nikmatnya yang banyak itu menjadi 4. Menjadi 4 saja. Dan 4 itu Allah sebutkan dalam 4 surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Dengan Alhamdulillah. Karena kita telah sepakat, ulama Islam sepakat, kalimat Alhamdulillah adalah kalimat atau ucapan untuk kita mengekspresikan kesyukuran kita. 4 surah itu surah Al-An'am, yang di situ Allah sebutkan yakni terciptanya bumi, langit dan isinya. Itu nikmat pertama. Yang kedua surah Al-Kahfi, di situ tentang nikmat turunnya Al-Quran. Itu nikmat kedua yang terbesar. Yang ketiga surah Saba, cerita tentang nikmat akhirat, surga dan isinya. Dan yang terakhir surah Fatir, cerita tentang nikmat terciptanya malaikat yang Allah tugaskan sebagai utusan berkhidmat untuk kita. Kemudian kesimpulannya dari 4 nikmat itu semua nikmat besar belaka. Jika kita mensyukuri nikmat yang kedua ini, yang dalam surah Al-Kahfi, mensyukuri nikmat Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mematuhi isi Al-Quran, ketiga nikmat yang lainnya Allah akan berikan pada kita sebagai balasannya. Dunia dan isinya Allah berikan pada kita sebagai tanda kasih sayangnya. Masya Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk memberi khidmat kepada kita. Bahkan syurga dan isinya pun disediakan khas untuk mereka yang mensyukuri nikmat Al-Quran. Sebaliknya, jika nikmat yang berupa Al-Quran ini dikufuri, tidak dipercayai, ketiga-tiga nikmat itu ditarik balik oleh Allah. Artinya apa? Kalau mereka Allah beri kesenangan dunia, itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Nikmat surga jangan haraplah. Itu rahsia pertama, kalimah Alhamdulillah. Hari ini jamaah sekalian, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk melihat rahsia susunan surah ini. Tempoh hari kita telah pelajari sama bahawa surah-surah dalam Al-Quran, daripada surah Al-Fatihah hingga yang terakhir surah An-Nas, tidak disusun mengikut tartib nuzul. Betul ya? Tartibus suwar tidak disusun berdasarkan tartibun nuzul. Tidak semestinya surah pertama turun ditempatkan pada nombor 1, demikian seterusnya. Tetapi tengok, walaupun surah sebelum surah Al-Kahfi apa ya? Al-Isra. Selepas surah Al-Kahfi
Maryam, ya. Walaupun surah Al-Isra tidak diturunkan sebelum surah Al-Kahfi, sungguh pun surah Maryam tidak diturunkan selepas surah Al-Kahfi, tapi dalam Al-Quran disusun Isra, Kahfi, Maryam. Apa pengajaran daripada susunan ini? Ini yang saya nak sampaikan. Karena susunan ini pun memberikan maklumat yang perlu kita kaji, ya, supaya kita dapat bertambah ilmu kita. Jamaah sekalian, al-alaqah atau at-tanasub bainas suwar fil Qur'anil Azim, keserasian hubungan. Apa? Betul lah? Keserasian hubungan, betul? Betul ya. Bahasanya tanasub. Saya gunakan istilah keserasian hubungan, karena hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah sebelum dan selepas ini sangat-sangat serasi. Gitulah. Apa serasi ya? Apa serasi? Serasi maknanya ya serasi lah. Bukan terasi ya, kalau terasi belacan, serasi. Apa hubungan antara surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi dengan surah Maryam, gitu ya, yang pertama. Ya mas sekalian, kalau kita lihat surah Al-Isra, ia dimulakan dengan tasbih. Jamaah buka saja Qurannya. Surah Al-Isra ayat pertama dimulakan dengan tasbih, betul? Oh, tak yakin. Kan ayat pertama surah Al-Isra bermula dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila akhir ayat. Maknanya surah Al-Isra dimulakan dengan tasbih. Kan subhana. Sementara surah Al-Kahfi dimulakan dengan tahmid. Surah Al-Isra bermula dengan tasbih, surah Al-Kahfi bermula dengan tahmid. Dan begitulah rupa-rupanya kalau kita nak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengajar kita zikir, baca kalimah thayyibah. Apa kalimah thayyibah yang perlu kita baca? Subhanallah. Lepas itu baru alhamdulillah. Tidak ada ceritanya baca alhamdulillah baru subhanallah. Itu terbalik. Kena subhanallah dahulu baru alhamdulillah. Al-Isra subhanallah, Al-Kahfi alhamdulillah. Kenapa begitu? Jamaah sekalian, tasbih atau subhanallah itu yakni menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tak layak baginya. Betul? Tasbih itu maknanya menyucikan Allah daripada perkara-perkara yang tak layak baginya. Apa saja yang tak layak bagi Allah, kita jauhkan sejauh-jauh daripada Allah. Allah mungkin tak adil, tak boleh. Allah nampaknya tak perasan, tak mungkin. Allah mungkin macam tak kisah, mana boleh. Apa saja fikiran kita yang tak layak bagi Allah, kita jauhkan sejauhnya. Bermakna tasbih tujuannya ini untuk meyakinkan diri kita akan kesempurnaannya. Kesempurnaan zatnya, kesempurnaan kekuasaannya, kesempurnaan perbuatannya, kesempurnaan ilmunya, dan jauh daripada sifat kurang, jauh daripada sifat cacat dan cela. Itu tasbih. Okay. Sementara alhamdulillah, ya mas sekalian, ia merupakan puji-pujian kepada apa yang Allah berikan, kan? Apa yang Allah berikan. Jadi dengan tasbih kita meyakini kesempurnaan zat Allah. Dengan tahmid alhamdulillah kita meyakini bahwa Allah yang maha sempurna ini berkuasa menyempurnakan hambanya.
menyempurnakan ciptanya. Saya ulangi. Dengan tasbih kita yakin bahawa Allah itu maha sempurna. Tidak mungkin ada kekurangan, cacat celah dari segala sifatnya, perbuatan dan seterusnya. Sementara tahmid, alhamdulillah, kita meyakini bahawa Allah itu berkuasa menyempurnakan ciptaannya. Contoh ya, kalau kita sebagai orang Muslim, kita jadi orang soleh, betul? Kita disuruh untuk jadi orang soleh. Soleh itu mana orang apa ya? Orang yang baik. Baik mananya? Makna baik diri sendiri atau apa? Soleh. Soleh kan? Soleh mana orang yang baik untuk diri. Orang solat itu soleh tak soleh? Orang puasa soleh. Orang apa namanya zikirnya bukan main panjang, soleh, betul? Orang soleh. Cukupkah kita jadi orang mukmin ni orang soleh? Belum cukup. Kita mesti jadi orang musleh. Apa musleh? Kalau soleh tu orang yang baik dirinya sendiri, musleh orang yang dapat memperbaiki orang lain. Betul? Mana yang lebih hebat? Orang soleh atau orang musleh? Musleh. Seorang musleh pasti dia orang yang baik dan mampu atau menjadikan orang lain baik. Itu namanya musleh. Allah Subhanahu wa taala ini sempurna. Sempurna, kamal, ya. Kamalun, kamil lah yang kita telah pelajari tempoh hari lah. Sempurna dalam segala sifatnya dan zatnya. Sebab itu kita sucikan Allah. Maha suci dia, maha suci dia. Allah bukan sekadar suci dan sempurna zatnya, Allah juga berkuasa menyempurnakan. Betul? Menyempurnakan makhluknya. Makhluknya. Baik. Turunnya Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, Allah cerita dialah yang menurunkan Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu agak-agaknya mas sekalian, tujuannya untuk apa ya? Untuk menyempurnakan zat Allah atau untuk menyempurnakan ciptanya? Ya, untuk menyempurnakan ciptanya, dalam hal ini manusia lah. Allah sendiri sudah sempurna. Jadi kalau kita hanya jadi orang baik, soleh, tapi tidak musleh, ya itu okey ke tak okey? Soleh tapi belum musleh, okey tak okey? Tapi dia soleh, yeah, not so bad. Baik, untuk memudahkan ya, untuk memudahkan memahami jamaah sekalian, ini untuk kita. Coba jamaah lihat firman Allah Subhanahu wa taala. A'mala salihan. Di dalam surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 14. Coba. Surah 46 ayat 14. Ayat 15. Ini contohnya untuk memudahkan pemahaman ini. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Betul ya? Dan kami, kata Allah, telah mewasiatkan pada seluruh manusia untuk ihsan kepada kedua ibu bapa. Satu. Khasnya ibunya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan.
ibunya, hamalat itu untuk mu'anas, ya, untuk mu'anas, jadi mana ibulah. Karena ibunya telah mengandungnya, hamalathu ummuhu kurhan, dengan kesusahan, bukan karhan. Kalau dibaca karhan maknanya terpaksa. Kalau dibaca di baris atas karhan terpaksa. Kalau kurhan susah payah. Jadi dahulu ibu kita agaknya mengandung kita ini terpaksa ke atau susah payah? Susah payah kan? Kurhun tu susah payah. Masa mengandungnya wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya pun susah payah. Saya yakin ini pasti karena saya tak ada pengalaman, jadi saya yakin aja lah. Dah iyalah, saya mengaku tak ada pengalaman. Tak ada pengalaman mengandung, tak ada melahirkan, jadi yakinlah. Allah yang kata apa? Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tempoh mengandung dan memisahkan penyusuan anaknya yang dilahirkan selama 30 bulan. Apa maksudnya? Tempoh masa mengandung hingga memisahkan penyusuan bayinya 30 bulan. Ada faham maksudnya? Menyusukan ikut Al-Quran berapa lama? Menyusukan anak? Baby? 2 tahun. 2 tahun maknanya 24 bulan. Allah kata masa mengandung hingga memisahkan 30 bulan. Maknanya masa kandungan yang tersingkat menurut Al-Quran, dan dimungkinkan baby itu boleh hidup berapa? 6 bulan. Baby 6 bulan kemudian lahir menurut Al-Quran boleh hidup. Itu paling kurang. Hatta idza balagha asyuddahu, sehingga apabila si bayi itu, budak itu telah mencapai umur dewasa, matang dah, balik mananya. Bahkan wa balagha arba'ina sanah, dan anak itu telah mencapai umur 40 tahun, umur paling matang ini. Ya. Qala, sepatutnya bila kita sudah berumur 40 tahun, kata Allah, kita hendaklah telah mencapai perkara-perkara ini. Pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Wahai Tuhan kami, bantulah kami agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang Engkau berikan pada aku dan kepada kedua. Pertama, bila orang sudah sampai umur 40 tahun, hendaklah menjadi orang yang syakir. Apa syakir? Orang yang sudah bersyukur. Satu. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardah, dan supaya aku jadi beramal soleh yang kau ridha. Kedua, jadi soleh. Ketiga, wa aslih li dzurriyyati. Apa tu? Wa aslih. Perbaikilah bagi aku fi dzurriyyati, dzurriat keturunanku. Mana kita jadi orang musleh. Tadi jadi orang soleh, ini jadi orang musleh. Inni tubtu ilaik, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Ini nomor 4. Dan yang kelima, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku masuk orang yang jadi umur 40 tahun jamaah sekalian. 40 tahun pasana, sepatutnya kita sudah, pertama kita sudah mencapai makom gelaran apa tadi? Syakir. Pertama, orang yang sepatutnya, inilah gelaran kita ketika umur Allah dah akui yang kita sebagai hamba yang syukur. Kedua, kita sudah jadi orang yang soleh. Ketiga, kita sudah jadi orang yang bukan baik untuk diri sendiri, tapi mampu memperbaiki atau menjadikan duriat pun orang yang soleh. Ini dia. Ini untuk diri sendiri, ini untuk orang lain. Kemudian yang keempat, taib. Ketika di situ ada waktu tu ilaik, kita hendaklah telah menjadi orang yang bertaubat.
sudah diakui Allah. Dan yang terakhir, Muslim. Orang sudah berserah diri, bukan beragama Islam. Muslim di sini bukan beragama Islam, telah berserah diri tanpa syarat. Ini sepatutnya. Ada yang kaitan dengan apa yang kita pelajari yang ini. Bukan hanya soleh tapi muslih. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar sempurna pada zatnya, sifatnya, perbuatannya, tapi Allah juga berkuasa menyempurnakan makhluknya. Dengan diturunnya Al-Quran, tujuan Allah yakni agar makhluknya, khasnya manusia, menjadi makhluk yang sempurna. Sebab itu Quran adalah nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Patutlah Al-Kahfi dimulakan dengan Alhamdulillah, karena Allah telah menyempurnakan diri kita dengan Al-Quran. Ini ya, tolong diingat nih. Ini dah satu tajuk sendiri nih, satu ayat ini. Jadi nanti jamaah sekalian, nanti hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh. Nanti bila umur kita sudah 40 tahun, nanti. Loh, gelak pula. Saya cerita. Hendaklah kita berusaha sekuat tenaga mula hari ini. Nanti bila umur kita mencecah 40 tahun, pastikan kita sudah bergelar Muslim. Pertama, kita sudah bergelar Syakir. Wah, ini hambaku yang bersyukur. Kita sudah mendapat predikat soleh. Kita sudah mendapat sijil daripada Allah sebagai muslih. Kita sudah dipanggil sebagai taib, dan kita diiktiraf oleh Allah sebagai hambanya yang muslim. Pertanyaan saya, bila kelima-lima ini sudah melekat pada diri kita dan Allah telah iktiraf kita seperti itu, waktu 40 tahun tepat umurnya, bila esoknya meninggal, katalah 41 tahun campur 1 hari, kan esok meninggal, agak-agak di mana tempatnya orang ini? Kalau orang sudah seperti ini, tempatnya esoknya meninggal tu. Hari ini baru tiup lilin 40 batang, pasal mengah-mengah tu meninggal lah. Surga ni jamaah sekalian, dia tidak perlu ingin ditambah umurnya 50 tahun lagi, karena sudah maksimum. Allahu Akbar. Ya, itu apa kita berusaha semenjak sekarang. Nanti bila dah umur 40 tahun, ya, nanti, ya, mungkin sekarang belum kan. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu tugas kita. Jadi tak payah dong panjang umur 100 tahun tapi ini tak ada nih. Allah belum panggil Syakir, belum bersyukur, masih banyak nikmat yang dikufuri. Belum soleh tapi masih banyak salah, walaupun lama duduk di negeri mat saleh. Kalau diri pun tak soleh, macam mana nak muslihkan anak cucu? Taib, Allah taib lah, nantilah. Kita tangguh, suruh istighfar, tangguh, suruh taubat, tangguh, suruh hijrah, nanti. Ya, jangan harap nak jadi orang Muslim. Muslim bukan beragama Islam di sini, maksudnya berserah diri. Sebagaimana Nabi Ismail ketika ayahnya memberitahu atas perintah Allah disuruh menyembelihnya, Ismail Muslim, maknanya serahlah dah tak. Ketika Ibrahim disuruh Allah menyembelih putra satu-satunya, berserah diri, musliman. Ibrahim kata hanifan muslimah. Muslim tu maksudnya begitulah. Bukan muslim maknanya dalam IC agama Islam, bukan begitu. Baik, balik pada ayat ini. Dalam surah Al-Isra, Allah memberitahu kita akan kesempurnaan zatnya, kesempurnaan sifatnya, kesempurnaan segala-galanya. Sehingga kita kata subhanallah, apa saja yang tak layak bagi Allah kita jauhkan sejauhnya. Itu namanya subhanallah. Subhanallah maknanya menyucikan, kan jemaah sekalian.
Betul ya? Bahasa Melayunya apa? Subhanallah, maha suci kan? Maha suci Allah. Jadi tasbih maknanya menyucikan. Menyucikan maknanya sebenarnya tasbih daripada sabaha aja Mas Han. Sabaha itu maknanya menjauh kan. So itu orang berenang dalam bahasa Arabnya sabaha. Kan sabaha itu berenang. Kenapa sahabat berenang? Ya karena orang berenang itu maknanya bergerak semakin jauh daripada tempat mula. Jauh. Tapi kalau berenang tidak makin jauh, itu namanya tenggelam. Ya bukan tenggelam di situ, itu tenggelam. Jadi kita jauhkan daripada Allah, kita buang jauh-jauh daripada Allah apa saja yang tak layak bagi Allah. Itu tasbih. Menunjukkan Allah sempurna. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, Allah hendak menyempurnakan makhluknya. Dalam hal ini manusia. Bagaimana caranya? Diberinya Al-Quran. Sebab itu mula dengan Alhamdulillah. Masya Allah. Betul. Kemudian tanasubnya, keserasiannya. Di dalam surah Al-Isra, ibaratun an rafi dzatihi min tah ila fauq. Dalam surah Al-Isra jemaah ada peristiwa menunjukkan kesempurnaan Allah. Zat Allah Subhanahu wa taala ke semua perbuatannya, yakni mengangkat makhluknya dari bawah ke atas. Begitu kan peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu kan peristiwa diangkatnya Nabi daripada bumi ke, itu kan Isra Mi'raj, bawah ke atas. Sementara dalam surah Al-Kahfi turunnya Al-Quran. Kesempurnaan Allah di sini Allah tunjukkan dengan menurunkan sesuatu dari atas ke bawah. Bukan hanya sekadar mengangkat sesuatu dari bawah ke atas, tapi Allah juga berkuasa menurunkan yang atas. Dan kedua-duanya itu adalah menunjukkan kesempurnaan zatnya. Kesempurnaan zatnya, kesempurnaan perbuatannya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tuh. Dan yang menarik, di dalam surah Al-Isra, ayat terakhir, apa bunyinya? Surah Al-Isra, ayat terakhir, apa bunyinya? Ayat terakhir. Wa qulil hamdulillah. Betul? Apa artinya? Wa qul alhamdulillah. Muhammad, katakan alhamdulillah. Itu yang Allah suruh. Betul ya? Jadi Allah suruh Nabi mengucapkan alhamdulillah. Itu ayat terakhir surah Al-Isra. Surah Al-Kahfi dimulakan pula dengan alhamdulillah. Nah, itu ada keserasian juga di situ. Ya, asal ada keserasian. Jamaah sekalian, tadi surah Isra, surah Kahfi, dan surah Maryam. Ketiga-tiga surah ini menceritakan amrun khariqul adah. Dalam tiga-tiga surah ini Allah menceritakan peristiwa yang di luar kebiasaan, di luar kemampuan manusia memikirkannya. Khariqul adah, menyalahi adat. Dalam surah Isra ada peristiwa Isra, dan itu akal tak mampu nak fikir. Khariqul adah. Betul ya? Khariqul adah. Dalam surah Al-Kahfi pun ada cerita peristiwa yang khariqul adah, menyalahi kebiasaan. Apa dia? Ada sejumlah pemuda ditidurkan 3 abad lebih, tanpa makan, tanpa minum, tak jaga, tiba-tiba sihat walafiat ketika jaga. Itu susah tu kalau kita nak kaji dari sudut sains, pening tu ya mas sekalian. Coba kaji, jelaskan
dari sudut secara saintifik bagaimana Isra Mi'raj berlaku. Saintis angkat tangan sambil kibarkan bendera putih. Mana sudah dah memang itu di luar kajian sains. Tanya pada doktor tidur namanya. Kepakaran dia dari doktor tidur. Kan doktor ini banyak kepakaran kan? Doktor pakar kuku, pakar rambut, pakar jantung. Jadi doktor pakar tidur. Kalau dahulu dia punya tesis dia tidur. Tuan doktor, saya nak tanya pada tuan, apa puncanya? Macam mana ia boleh berlaku? Orang tidur 3 abad lebih, tak makan, tak minum, tak jaga sihat walafiat, macam tak ada itu. Susah sekali nak jelaskan secara saintifik. Ini dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Maryam pun ada peristiwa khariqul adah. Lahirnya Nabi Isa. Coba tanya pada doktor-doktor pakar kelahiran. Macam mana Nabi Isa lahir itu, dok? Dia ibunya itu seorang perempuan suci, tak pernah bersuami, kenal lelaki pun tidak. Tak tahulah. Itu memang pelik. Lahirnya Nabi Yahya. Ya, dalam surah Maryam. Itu ajaib sekali. Kenapa tak ajaib? Tak pelik. Ayah Nabi Yahya itu namanya Zakaria sudah lansia. Lanjut usia. Ibunya adalah mandulatun. Itu bahasa Arab yang orang Arab pun tak faham. Wa mra'atuhu mandulah. Bukan pernah mengandung kemudian keguguran, tak pernah mengandung. Daripada mula kahwin hinggalah umurnya pun sudah tidak muda lagi. Si Nabi Zakaria pun ya walaupun mengharapkan punya anak tapi tak tahu macam mana caranya. Karena memang tak memungkinkan. Melihat Maryam alaihissalam di mihrabnya ada beberapa makanan yang diberikan oleh Maryam, sedangkan Nabi Zakaria tidak atau belum menghantarkannya. Jadi ada kejadian pelik. Macam mana Maryam dapat makanan sebanyak ini? Nak kata Maryam curi tak mungkin. Nak kata ada orang menceroboh ke mihrabnya pun tidak mungkin. Karena Nabi Zakaria melihat keajaiban, keanehan yang luar biasa. Nabi Zakaria tanya pada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Hai Maryam, awak dapat semua ni dari mana? Tanya. Anna laki hadha? Maryam jawab dengan jujur, "Wa min indillah." Semua ini datang dari Allah. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah ini bila nak bagi rezeki pada siapa yang dikehendaki tanpa sudah. Jadi susah nak di macam mana nak menganalisa. Lalu Nabi Zakaria, oh rupa-rupanya kalau Allah menghendaki tak ada benda yang mustahil. Kemudian jika Allah nak bagi aku anak, tak mustahil walaupun aku sudah tua, isteri mandul. Ya akhirnya serah pada Allah lah. Betul, akhirnya doa Nabi Zakaria dikabulkan dan beliau mendapatkan seorang putra namanya Yahya ketika berada di penghujung hayatnya. Pelik juga itu. Itu pelik juga. Jadi ketiga-tiga surah ini mempunyai kaitan yang sangat erat sekali, menunjukkan betapa sempurnanya kuasa Allah sehingga Allah mampu melakukan apa saja yang dikehendaki walaupun tidak mengikuti lunas-lunas sunnatullahnya. Isra Mi'raj itu di luar kemampuan sunnatullah kita makanya bukan. Orang tidur macam mana nak menganalisa? Pening. Seorang bayi lahir tanpa ayah macam mana? Dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, jadi kalau nak baca surah ini paling tidak tiga-tiga itu dibacalah. Tiga-tiga baca sekali karena ada keserasian hubungan. Tapi jangan fikir surah Maryam dengan surah selepasnya surah apa? Toha.
Surah Maryam surah apa? Toha. Jangan fikir tidak ada keserasian hubungan, kena sambung lagi bacanya. Jangan berhenti, jangan sedekah situ. Betul jemaah, ini pesan Imam Nawawi, satu surah dengan surah selepasnya semua itu ada dirangkaikan. Istilah Imam Nawawi, diikat dengan benang emas yang sangat halus. Benang emas yang sangat halus istilahnya, yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang benar-benar tadabbur. Karena kita tak nampak benang yang mengikatnya itu, seakan-akan antara satu surah dengan surah yang lain macam terputus kan. So itu Imam Nawawi kata, setiap kali aku baca Al-Quran dan aku ingin berhenti dalam satu ayat atau surah, kita kata mungkin nak sedekah lah, Imam Nawawi kata, ini sebetulnya belum berhenti nih, ini ada sambungan ayat ini, surah ini ada sambungan dia. Setelah diperhatikan surah selepasnya, oh rupanya surah selepas itu sambungan surah sebenarnya. Baca lagi. Akhirnya apa komen Imam An-Nawawi? Demi Allah, sungguh aku tidak tahu di mana Quran ini berhenti dan bermula. Saya tak tahu di mana nak berhenti, sambung lagi. Itu Imam Nawawi. Kita lebih pandai, kita tahu di mana berhenti. Itu kita pandai. Inilah berhenti, ini dah sedekah dah habis dah, sedekah lah. Nah, di sini kita lebih pandai dari Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tak tahu di mana berhenti. Ini ada lagi sambung lagi. Bahkan ketika membaca minal jinnati wan nas, kan habis tu 114 surah habis kan. Imam Nawawi, apakah di sini berhenti? Tidak pula. Minal jinnati wan nas ada kaitan dengan surah Al-Fatihah. Yang Allah berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak memulakan baca Al-Quran, hendaklah baca isti'adzah, baca a'udzubillah, lepas minal jinnati wan nas, daripada gangguan jin dan manusia. Lepas itu aku berlindung pada dengan Allah daripada jin, daripada setan yang dirajam. Jadi ibarat lingkaran tu ad-daur wa tasalsul. Apa namanya? Quran ni macam rantai lah yang bersambung, tak tahu di mana. Itu kata Imam Nawawi ya. Kalau kita tahu di mana mula, di mana akhir. Tak apalah. Ya, di situ kita lebih sikit dari Imam Nawawi. Ya, iyalah, tak apalah lebih sikit. Jadi kita boleh boleh merasa. Baik, alhamdulillah sudah. Allah turunkan Al-Quran. Di situ yakni alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil Qur'ana lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah, setelah kita pelajari sama. Selepas alhamdulillah yakni alladzi anzalal Quran. Saya ingin sampaikan, jelaskan tafsir kalimatnya supaya kita faham. Alladzi anzala. Masih ada yang ingat beza antara anzala dengan nazzala? Kalau anzala apa maknanya? Anzala. Ya, telah menurunkan. Kalau nazzala telah menurunkan. Bezanya apa? Anzala turun sikit-sikit ke sekali harung. Serentak kedebu macam tu. Nazzala janganlah lupa. Nazzala turun sikit-sikit. Anzala turun sekaligus. Jadi bila Allah kata alladzi anzala, maknanya Allah zat yang menurunkan Al-Quran sekaligus. Itu anzala. Kalau nazzala, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Maknanya Allah turun Al-Quran sikit-sikit. Di sini kita tahu bahawa
nuzulul Quran itu ada 2 peringkat. Nah, inilah ada 2 peringkat. Yang satu daripada Lauh Mahfuz, ada yang memahaminya begitu, yakni Arasy, turun ke Baitul Izzah. Ini di langit yang langit Baitul Izzah. Turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ini gunakan anzala. Dan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, ini disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu, Inna anzalnahu fi lailatil, sesungguhnya kami, terjemahnya, inna sesungguhnya kami, anzalnahu kami telah menurunkannya. Menurunkan macam mana? Sikit-sikit atau gedebuk? Menurunkan sekaligus Al-Quran itu fi Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Tak payah pakai malam. Lailah itu malam. Jangan pada malam Lailatul Qadar. Itu. Tapi tak apalah, itu ciri khas bahasa Melayu. Jadi dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu sekaligus. Allah gunakan anzala. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna nahnu nazzala. Bukan anzala tapi nazzala. Di sini Muhammad SAW di sini gunakan nazzala. Maknanya sama. Menurunkan juga. Adapun turunnya Al-Quran daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad bukan anzala tapi nazzala. Mana turunnya? Sikit. Bermula dengan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira, betul? Jadi turunnya Quran sikit kepada Nabi selama lebih kurang 23 tahun, itu mudah mengingatnya, itu nazzala. Bermakna nuzul Quran ini ada 2 peringkat. Peringkat pertama yakni peringkat anzala, inzal, dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Nama tempat itu, ini yang dipercayai oleh para ulama. Yang kedua peringkat nazzala, turun sikit-sikit, ikut beransur-ansur daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun itu. Dan Quran menggunakan kalimat yang berbeza. Tapi kalau jamaah tengok terjemahan anzala dengan nazzala, terjemahannya serupa ya, sama ya. Supaya kita dapat maklumat lebih, ya jangan tengok terjemahannya dulu. Terus pada Al-Qurannya. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan kepada kita, Allah lah yang menurunkan Alkitab kepada hambanya. Ini turun yang mana nih? Agaknya turun mana nih? Allah menceritakan di sini turun berperingkat-peringkat atau turun sekaligus? Sekaligus. Di sini sekaligus. Dalam ayat ini ya, bukan maknanya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu sekaligus, bukan begitu. Dalam ayat ini Allah menceritakan tentang nuzul Quran daf'atan wahidah dalam bahasa Arab. Daf'ah wahidah itu sekaligus, bukan beransur-ansur. Bukan beransur-ansur. Faham ya? Itu anzala. Bagaimana turunnya? Itu panjanglah ceritanya. Sebab turun itu satu tajuk sendiri ya. Saya tidak perlu sampaikan ke sana. Tunggu aja nanti kalau sudah nuzul Quran, panggil ajalah penceramah yang akan bersamaan. Apa makna nuzul Quran? Sebab nuzul Quran kan kebanyakan kita akan menuzul maknanya apa? Turun kan? Maknanya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul begitu ke Quran turun ni? Tinggi ke rendah. Lalu gedebuk, melayang-layang macam tu. Itu perlu dikaji secara ilmiah lah. InsyaAllah akan dapat maklumat banyak itu. Baik, kemudian yang seterusnya ya mas sekalian, Quran firman Allah sebagai mukmil, penyempurna. Ya, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada
Nabi Muhammad untuk sekalian umat manusia sebagai mukmil. Tadi saya katakan Allah Subhanahu wa taala yakni zat yang sempurna, betul? Sempurna segala-galanya, kamalu dzatihi, kamalu dzatihi, kamalu sifatihi, kamalu ilmihi, sempurnalah. Allah bukan sempurna zatnya saja, tapi Allah juga berkuasa menyempurnakan makhluknya. Turunnya Al-Quran itu adalah untuk menyempurnakan makhluknya. Mukmil namanya, mukmilun, mukmilul khalqihi. Turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu tujuannya untuk menjadikan kita manusia sebagai makhluk yang sempurna, sebenar-benar sempurna. Okey, Allah cipta kita dari segi fizikal kita itu sudah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makna tidak ada makhluk yang ciptaannya tak sempurna. Fizikalnya sempurna, hatta orang kafir pun. Jiwanya oleh Allah telah diberikan dua potensial, sama ada potensial takwa ataupun fujur, kan? Setiap jiwa kita ini oleh Allah diberikan dua bakat, dua potensi. Satu potensi untuk jadi jahat, namanya fujur. Kedua potensi untuk jadi baik, namanya takwa. Dalam surah apa tu? Ya, dalam surah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man das. Yang siapa yang tadi sebenarnya maksud Al-Quran ya Mas sekalian. Manusia dari segi fizikal ya Mas sekalian sudah sempurna, tidak ada yang tak sempurna. Allah sudah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul? Dari segi jiwanya manusia sempurna karena kenapa? Karena dalam jiwa manusia ini Allah berikan dua bakat, dua potensi. Bakat jadi jahat pun ada, bakat jadi baik pun ada. Artinya kita ini, jiwa raga kita ini sebenarnya telah cukup sempurna. Dicipta sempurna. Tetapi kesempurnaan jasad kita dan kesempurnaan jiwa kita ini yang cepatnya inilah bukan usaha kita. Itu telah ditetapkan oleh Allah. Supaya manusia ini sempurna atas pilihannya, atas usahanya, Allah turunkan Al-Quran. Maka jika seorang itu mengikuti Al-Quran, maka sempurnalah sudah manusia itu. Karena tubuh badannya dan juga bakat-bakat yang ada dalam jiwanya digunakan untuk menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan. Dan bila ini dilahirkan, manusia akan layak menerima surga. Tapi coba, badan kita sempurna, jiwa kita ada dua bakat, tapi badan dan jiwa ini kita tidak gunakan untuk mengikuti Al-Quran. Ada kita menjadi manusia mulia? Summa radatnahu asfala safilin. Faqad khaba man dassaha. Rugilah. Sangat-sangat rugi. Kita badan sempurna, jiwa sempurna, tapi kita salah gunakan. Kita jadi makhluk yang paling hina. Tempatnya di neraka paling bawah. Penghuni neraka paling bawah itu bukan golongan jin, bukan. Saya ulangi, penghuni neraka paling bawah itu bukan golongan jin, tapi golongan manusia. Dari apa dalilnya? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Apa tu?
Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di lapisan terbawah dari neraka. Maknanya yang paling bawah sekali golongan manusia, bukan golongan jin. Itu manusia yang sebenarnya Allah dah berikan tubuh badan yang sempurna, jiwa yang punya dua bakat, tapi salah guna. Agar manusia tetap sempurna dunia dan akhirat, Allah turunkan Al-Quran, karena Al-Quran itu sebagai mukmilu khalqihi, untuk menyempurnakan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu turunnya Al-Quran nikmat yang besar, patut kita sambut, paling tidak paling kurang dengan ucapan Alhamdulillah, paling kurang. Bila baca Al-Quran, paunya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam syaitan fastanibu, sesungguhnya arak dan judi, tenung nasib, dan itu perbuatan setan. Alhamdulillah Allah haramkan judi. Macam itulah. Alhamdulillah Allah haramkan arak. Wala yaktab ba'dukum ba'da, dan janganlah seorang bagian kamu mengumpat sebagian lain. Nasib baik, alhamdulillah ya Allah kau haramkan mengumpat. Jangan pasal apa mengumpat diharamkan. Tak puas hati aku. Macam manalah. Apa saja yang dalam Quran tu mau perintahkan mau larangan, itu nikmat Allah. Allah turunkan untuk menyempurnakan kita sebagai hambanya, untuk melayakkan kita masuk surga. Bila Allah kata jangan mengumpat, alhamdulillah ya Allah, karena Engkau telah mengharamkan mengumpat. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau telah menyuruh kami berbakti pada mak bapak. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau telah menyuruh kami untuk memaafkan kesalahan orang. Jangan, apa pasalah Allah suruh maafkan. Berat tau. Berat tau. Kan elok benda yang aku suka ni Allah halalkan. Dan kita dilarang untuk mendoakan yang tidak baik kepada sesama muslim. Alhamdulillah ya Allah, karena Engkau melarang kami mendoakan yang tak baik pada saudara muslim. Jangan malah pasal apa Allah larang ni. Kan sepatutnya dihalalkan berdoa yang tak baik untuk saudara muslim yang kita tak suka. Macam mana nak? Surah Al-Kahfi tolong dihayati. Mula saja kita dah disuruh membaca Alhamdulillah, kerana depan kita ada Quran. Quran itu nikmat terbesar. Kalau kita dahaga dan kemudian ada orang sediakan air, itu pun kita kata Alhamdulillah. Kita kena hujan tapi tak demam, Alhamdulillah. Kan? Jalan licin, lantai licin, kita tak terjatuh, Alhamdulillah. 3 orang terjatuh, yang lain tercedera, yang kita hanya tergehel sikit, alhamdulillah. Bukanlah tak pasal jatuh, karena kita hanya, kalau macam itu pun kita alhamdulillah. Takkan Quran yang masya Allah nikmat terbesar kita kata tak puas hatilah Quran, saya tak puas hatilah. Dia lain jaga dia. Adakah disuruh macam ini? Allahu Akbar walillahilham. Jangan, Dan jamaah sekalian, karena Quran ini nikmat Allah yang sangat besar, maka hanya hamba Allah, makhluk Allah yang terpilih saja yang layak menerimanya. Memang Quran Allah berikan pada panduan bagi seluruh manusia, tapi hanya makhluk Allah yang terpilih saja yang layak menerima Al-Quran. Makhluk Allah itu hendaklah mereka yang telah mencapai makom abdun. Apa abdun? Hamba. Dalam ayat itu Allah berfirman apa? Alhamdulillah anzala ala abdihi. Pertanyaan saya, siapa yang dimasukkan abdihi? Siapa yang dimasukkan abdun di sini? Maksud Allah yang telah menurunkan kitab pada hambanya. Siapa yang masuk hamba ni? Nabi Muhammad. Betul? Nabi Muhammad. Kenapa Allah tak kata alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihil kitab? Kan Nabi Muhammad itu rasulnya.
atau alhamdulillahilladzi anzala ala nabiyyihil kitab. Kan Rasul itu satu kedua sangat mulia. Tapi kenapa pakai abdun? Jamaah sekalian, al-abdu, hamba, itu a'zamul maqamat. Nah, ini yang perlu kita faham. Hamba itu, kehambaan itu adalah seagung-agung atau setinggi-tinggi maqam di sisi Allah. A'la maqamatul insani ayyakuna abdan lillah. Kalau dalam bahasa tafsirnya ini, a'la, apa makna a'la? Paling tinggi. Maqamat, apa makna maqamat? Makom maknanya makom bukan tanah kubur ya. Kedudukan kan, makom kedudukan, manzil. Makom, a'la maqamatil insani, apa artinya? Makom manusia yang paling tinggi, tertinggi, tak ada lagi yang lebih tinggi, atau tak ada lagi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Ayyakuna abdan lillah. Ini kalau dalam bahasa tafsirnya, ayyakuna abdan lillah. Apa maksudnya? A'la maqamatil insani ayyakuna abdan lillah. Setinggi-tinggi makom seorang manusia ialah ia menjadi hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah itu tertinggi sekali. Tidak ada lebih tinggi daripada makom hamba. Makom rusulah, makom kerasulan itu sudah sangat tinggi. Tidak semua manusia layak jadi rasul. Tidak. Ada yang lebih tinggi dari makom kerasulan, yakni hamba. Kalau dari segi kedekatan, makom yang paling dekat dengan Allah yakni makom hamba lah. Sebab itu bila Allah cerita tentang makhluknya yang sangat tinggi makomnya, pasti disebut hambanya. Allah cerita tentang Isra Mi'raj, yang di Isra Mi'raj bukan sembarang manusia, pasti orang istimewa, betul? Allah berfirman, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yang dimaksudkan Nabi Muhammad. Kenapa tidak Maha suci Allah yang telah mengisrakan rasulnya ke? Tak. Kan ini peristiwa yang makhluk yang telah mencapai makom yang paling tinggi, yang layak diperlakukan seperti itu, diisrakan, mendapat Al-Quran. Dan nanti dalam surah Al-Kahfi ada. Dalam surah Al-Kahfi ada. Jangan sekalian, bila Allah bagi kita ilmu, kita tak tahu, kita jadi tahu. Kita asalnya bengkok jadi lurus. Itu kira kita ini dimuliakan oleh Allah atau tidak? Dimuliakan ya. Asalnya kita tak tahu benda yang haram, sekarang tahu. Kita tak tahu benda yang wajib, sekarang tahu. Itu kita muliakanlah. Asalnya kita tak tahu ayat Quran, sekarang tahu dalilnya. Selama ini kita tak tahu banyak tentang hadis, sekarang sudah banyak hafalan hadisnya. Itu mulia itu. Itu mulia. Tapi bila orang itu diberi ilmu oleh Allah, ilmu yang Allah berikan pada orang ini, ilmu yang Allah tak berikan kepada hamba-hamba yang lain, akhirnya orang ini mulia atau tak mulia? Lagi mulia kan? Kalau Allah bagi ilmu kepada banyak umatnya, ini semua dapat ilmu, ya mulialah. Tapi kalau ada hamba Allah beri ilmu mana Allah tak beri kepada yang lain,
Maknanya orang ini hebat tak hebat? Hebat. Ilmu yang Allah berikan kepada orang tertentu ini tinggi nilainya atau tidak? Tinggi. Sangat tinggi. Dan itu ada surah Al-Kahfi. Nabi Musa itu tinggi atau tidak makamnya? Di sisi Allah tinggi. Nabi kan, Rasul kan. Tapi ada dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa disuruh berguru oleh Allah. Suruh berguru. Allah tak sebut namanya ya. Dalam Quran tak ada. Dalam apa surah Kahfi tak sebut namanya. Khadir tak ada. Khidir pun tak ada. Tapi hanya Allah hanya sebut abdan min ibadina. Apa tu maknanya? Abdan min ibadina. Fawajada abdan min ibadina. Lalu Musa dan pembantunya berjumpa dengan seorang hamba dari hamba agama kami. Atainau ilman. Allah tak sebut Khidir. Kenapa Allah sebut hamba? Kenapa kehambaannya telah diakui oleh Allah? Makamnya tinggi. Buktinya apa? Ia diberi oleh Allah ilmu yang Allah tak berikan pada Musa. Ilmu tentang nasib seseorang masa depan. Musa tak tahu. Ilmu tentang nasib pemilik kapal ni. Kalau kapal ni macam mana nanti kalau berlayar ni? Habis ni. Karena Allah tak nak kapal si miskin ini dirampas. Khidir disuruh ikut menumpang dan cacatkan kapal. Ini budak bila besar nanti jahat ini. Mak bapak pun jadi jahat. Karena Allah tak mau budak ini jadi jahat, mak bapaknya pun jadi kafir, maka budak itu dibunuh masa kecil. Itu ilmu Allah yang Allah berikan hanya kepada hamba tadi. Kepada Musa tak tahu. Karena Musa tak dapat bagaimana respon Musa, reaksi Musa ketika melihat tok gurunya lepuk si budak hingga mati. Jumpa budak, pegang lalu ditala dan mati. Apa reaksi Musa? Ini cikgu apa, tok guru apa ni? Protes keras je masihan. Biasalah protes karena apa yang dilihat itu bercanggah dengan ilmu yang Allah berikan padanya. Ya, tok gurunya santai aja lah, relax saja lah, senyum aja lah. Itulah Musa, kan aku dah beritahu, kamu tak akan sabuk. Macam mana dapat ilmu ni? Allah tak kata siapa namanya, tapi Allah katakan abdan. Bermakna kalau seorang sudah mencapai makom hamba jamaah sekalian, Allahu Akbar. Macam-macam kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini. Bahasa Melayu kemuliaan, bahasa Arabnya karomah. Karomah itu mana kemuliaan. Karomah, kemuliaan. Tapi di Melayukan karomah bukan kemuliaan. Karomah bahasa Arab di Melayukan jadi keramat. Itu saya jadi keramat lah. Dan keramat pun ada tingkat-tingkatan. Ada tingkatan kalau dalam bahasa Melayu. Ada yang keramat kecil, ada yang besar, ada yang paling besar namanya Datuk Keramat. Oh, itu paling besar tu. Itu paling tinggi itu. Sebab datuknya kan. Baik, alhamdulillah. Ciri-ciri, sifat-sifat yang perlu kita ada jika kita mau diiktiraf oleh Allah kehambaan kita, dan Allah akan bagi kita macam-macam karamah. Alhamdulillah sudah kita pelajari dalam surah Al-Furqan. Rujuk semula surah Al-Furqan bermula daripada ayat yang ke-63 hingga akhir. Di situ ada 12 sifat yang mesti ada bagi seseorang yang mau mendapatkan gelaran hamba kepada Ar-Rahman. Rujuk semula. Kan surah Al-Furqan baru semalam kita pelajari. Ya, pasti mesti ingatlah. Tak perlu diulangi. Baca aja situ jawabannya. Tak perlu tanyalah ustaz, tanya Quran yang telah dipelajari itu. Apa tanda-tanda ya hamba Allah ni? Baca surah Al-Furqan, tak perlu tanyalah ustaz. Quran sudah ada apa? Kenapa tanya ustaz? Dan ingin saya tegaskan lagi sekalian, di situ ada 12 sifat ya, dalam surah Al-Furqan tu ada 12 tu. Sifat yang mesti ada
bagi seorang yang layak mendapatkan gelaran hamba Ar-Rahman, ibadur Rahman. Diringkaskan jemaah sekalian, kita akan layak dipanggil hamba kepada Allah, atau kita akan mencapai makom hamba, atau paling tidak mendekati makom hamba, makom yang paling tinggi, apabila paling tidak ada 3. Paling tidak ada 3 syaratnya. Tolong diingat betul. Yang pertama, syarat pertama, kita tidak melihat apa yang ada dalam diri kita sebagai milik kita. Tidak melihat apa yang ada dalam diri kita sebagai milik kita. Apa maksudnya? Kalau kita tidak melihat, tidak menganggap apa yang ada dalam diri kita sebagai milik kita, maksudnya apa? Semuanya tanamkan itu kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dalam diri kita ini. Jangankan yang ada di luar diri kita, contohnya rumah, kenderaan dan macam-macam. Yang ada dalam diri kita, tangan ke, mata ke, denyutan jantung kita, itu bukan milik kita. Yakinkah tu? Jadi jangan sekali-kali semasa hidup kita, selama kita hidup, kita mengklaim ini ana punya, ini ana punya, ana punya. Jangan. Kesannya ya mas sekalian, akibatnya bila kita meyakini bahawa semua bukan milik kita, tapi ada pemiliknya, yakni Allah, katalah harta, kesenangan, dan suatu saat bila Allah suruh kita memberikan apa yang jadi miliknya kepada orang lain, hai hambaku, tolong berikan apa yang aku berikan pada kamu, milik aku itu kepada hambaku yang susah itu, kita tidak keberatan. Kenapa kita tidak merasa berat? Karena memang bukan milik kita. Yang menyuruh kita berikan itu pemilik sebenarnya, sehingga kita menjadi orang yang dermawan. Itulah hamba. Tapi kalau kita merasa itu milik kita, senang je, kita berpeluh-peluh cari dia dengan, kita akan jadi orang dermawan. Keduanya, jika kita tidak melihat, tidak menganggap yang ada pada diri kita ini sebagai milik kita, tapi sebagai hak Allah, suatu saat apabila Allah mengambilnya semula tanpa notis sebelumnya, InsyaAllah kita boleh berlapang dada. Namanya sabar, kan? Namanya sabar. Dahulu kita tak punya anak, lalu Allah berikan anak. Ketika Allah berikan anak pada kita, yakinkan diri kita, seakan-akan Allah memberitahu kita, wahai hambaku, ini anak-anak, anak ini milik aku, kata Allah. Aku serahkan pada kamu untuk kamu jaga. Bila kamu jaga dengan betul sesuai dengan kehendakku, nanti aku akan bagi kamu upah. Upahnya surga. Tapi ingat, ini anak aku punya, bukan ente punya. Suatu saat bila Allah ambil anak kita tanpa notis sebelumnya, ya kita relax sajalah, sabarlah. Kita tidak akan sedih, kita tidak akan merasa kehilangan. Apa sebab? Kenapa tidak merasa kehilangan? Itu bukan milik kita. Kita hanya kata inna lillah wa inna, oh ya, semua milik Allah. Sebab itu ketika ada sahabat yang ditinggal mati oleh anak kesayangannya, Nabi ikut pergi takziah ke rumahnya. Nabi beritahu kepada tuan rumah ini, yakni ibunya, ittaqillah wasbiri, puan, takwalah puan pada Allah dan bersabarlah. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Karena sesungguhnya Allah telah mengambil apa yang dia miliki, dan Allah telah memberikan kepadamu dahulu apa yang dia punya.
Jadi anakmu yang sekarang menikmati itu Allah yang mengambilnya dan Allah sebagai pemiliknya. Jadi kamu tidak perlu merasa kehilangan, kamu mengamuk, kamu bengkak, tak perlu. Sabar, dan sabar itu pahalanya besar. Dahlah masa kita menjaga anak tadi ikut apa yang kehendaki, kita dapat pahala yang besar. Allah ambil amanah yang Allah beri kepada kita, kita sabar, dapat pahala lagi. Jadi yang hidup di sini hanya pahala-pahala dan di akhirat masuk surga. Tapi kalau kita merasa, menganggap ini milik kita, ya jangankan diambil oleh Allah yang kita masih sayang. Itu syarat seorang hamba. Tanamkan kalimat, makna kalimat inna lillah wa inna ilaihi, tanamkan itu. Kita jadi hamba yang, sebab itu Nabi Ibrahim suruh sembelih anaknya, tak ada masalah. Itu kan Allah yang punya. Allah suruh sembelih, sembelih. Coba kalau Ibrahim kata, ya Allah mana boleh, ini anakku tahu, lama aku tunggu. Satu-satunya, cemana lah kau suruh aku sembelih. Nabi Ibrahim tak ada rasa itu. Dia tidak merasa apa yang ada dalam dirinya sebagai miliknya. Sebaliknya, semua adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati. Itu baru jadi hamba jemaah sekalian. Dan Nabi Muhammad mengajar kita sebab Nabi terpilih. Sebab itu Nabi terpilih. Dapat wahyu kan, tengok apa yang Nabi perilaku Nabi sehari-hari. Sunnah yang macam ni biasanya terlepas pandang. Susah memang nak mengikuti. Sunnah Nabi yang seperti ini paling susah diikuti. Tapi kalau sunnah Nabi yang lain biasanya mudah. Ya, bagaimana Nabi takbiratul ihram, itu senang ikut. Tapi itu sunnah yang ringan lah. Yang kedua mah 3. Yang kedua tadi apa? Yang kedua apa? Wah, itu contoh mah. Nanti saya bagi contoh 10, nah itu yang ke-16. Bila kita tidak melihat, tidak menganggap apa yang dalam diri kita sebagai milik kita, maknanya itu tadi contohnya. Allah ambil ke, ya silakan. Kan? Allah suruh bagi pada orang, ya tak ada masalah. Itu kan contoh. Bukan nomor 4, nomor 9. Itu adalah kesan daripada keyakinan kita akan inna lillahi. Itu saja. Coba kalau tidak ada inna lillah, mengeluh, bengkak. Yang kedua, tidak memastikan dirinya. Ciri sifat hamba yang kedua, tidak memastikan dirinya, melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali dengan izinnya atau kehendaknya. Tidak memastikan dirinya melakukan perbuatan pada masa hadapan kecuali kerana izin dan kehendaknya. Bahasa mudah, setiap kali kita nak melakukan apa saja perbuatan ke, janji ke apa, ucapan insya-Allah. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan kita. Sedar itu. Kita punya keinginan, esok saya nak jumpa kawan lah. Semalam dah bagi tahu dia tempatnya dah tentukan. Dah ini pukul berapa dah di ini. Itu keinginan. Masalahnya apakah kita punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan kita? Tidak. Karena kita sedar yang diri kita ni la haula wala quwata illa billah. Sedarkan itu yang nomor 2. Karena kita sedar sungguh yang kita ni la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita berjanji pada kawan walaupun sudah seakan-akan pasti, kita kata insyaallah. Maknanya kita besok petang jadi jumpa ke tak jadi jumpa ke apakah itu bergantung pada kehendak Allah lah.
Kita hanya punya kemauan dan keinginan, tapi Allah tak beri kita kemampuan untuk mewujudkan keinginan kita. Karena kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkan keinginan, seringkali banyak keinginan yang tak tercapai. Betul? Masya'akana wa malam yasha' lam yakun, kata ilmu tauhid. Apa saja yang Allah kehendaki pasti berlaku, dan apa yang dia tidak kehendaki, kalau Allah tak kehendaki pertemuan kita dengan kawan yang kita berjanji itu tak kena terjadi, ya terjadilah. Puncanya macam-macam yang di luar jangkaan kita, di luar jangkaan kita. Sebab itu kalau kita berjaya melakukan apa yang kita rancang, syukurlah. Karena kejayaan itu kerana semata-mata karena bantuan Allah. Syukur karena Allah tolong. Dan bila kita gagal mencapai apa yang kita harapkan, ya kita sedar yang kita ini hamba abdi, la haula wala quwata. Masya Allah. Gagal mencapai apa yang kendaki pun makin sedar yang dirinya hamba abdi. Bila berjaya, syukur pada Allah. Itulah hamba. Orang yang tidak memahami makna la haula wala quwata illa billah, jemaah sekalian, nanti bila dia berusaha dan berjaya, sombong, pasti mengengkang. Karena merasa dirinya hebat kan. Bila gagal apa? Dah rancang betul-betul, dah ini, dah plan yang tiba-tiba gagal. Kecewa kan? Paling tidak kecewa. Kalau kekecewaan berat, mungkin melompat daripada tingkap kondominium je. Keluar tingkap dari ni, pasal duduk kemudian tingkat 51. Ditanya apa puncanya? Kecewa. Macam mana awak kecewa? Awak ni sebenarnya la haula wala quwata illa billah. Macam mana begitu yakin mampu mewujudkan keinginan? So hamba yang kedua itu menghayati, pertama tadi apa? Makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedua, memahami, menghayati hakikat makna la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, baru ketiga. Memastikan seluruh amalnya sesuai dengan kehendak Allah. Memastikan seluruh amal perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Muwafaqatullah namanya. Gerak-geriknya, ucapannya tidak ada yang bercanggah dengan kehendak Allah. Kan kita hamba pada Allah. Bila kita hamba, jangan sekali-kali melakukan perbuatan, mengeluarkan ucapan yang bercanggah dengan kehendak Allah. Itulah hamba. Saya nak buat macam ni agak-agak sesuai atau tidak dengan kehendak Allah. Jalan. Saya saya punya keinginan nak buat macam ni, agak-agak ini sesuai atau tidak dengan syariat. Tidak sesuai, ya tinggalkan. Walaupun kita suka benda itu, tapi bila ia bercanggah dengan kehendak Allah, jangan teruskan. Jangan teruskan. Walaupun kita tak suka perkara itu, tapi kerana ia sesuai dengan perintah Allah, lakukan. Kalau kita mampu seperti ini, nama muwafaqatullah, sentiasa dengan Allah, ibarat kita berjalan seiring, itulah hamba. Allah suruh duduk, duduk. Allah suruh berdiri, berdiri. Walaupun dia tak nak berdiri. Kalau ikut hati tak nak, tapi Allah suruh berdiri lah. Contohnya dahulu pernah saya sampaikan, yakni kisah Nabi Musa. Okey. Nabi Musa balik daripada Madyan setelah 10 tahun meninggalkan Mesir, dah berkeluarga, balik ke Mesir nak tengok keluarganya, dengan keluarganya, bawa keluarga dan kambing-kambing peliharaannya. Sesampai di Tursina, gelap gulita dan sejuk. Nabi Musa nampak api. Disuruhnya keluarnya menunggu situ. Nabi Musa pergi ke api, nak ambil api lah.
Nah, api, kan? Sesampainya di tempat yang disangkanya api tidak dijumpai, kan, ditemukannya, tapi Nabi jumpa pada yang mencipta api. Ini bahasa yang saya mudahkan lah. Baik, api yang dilihat oleh Musa waktu itu akhirnya api apa akhirnya? Api ajaib, api biasa, atau api yang Musa lihat waktu itu, ketika Musa kesejukan, kegelapan, nampak api. Menurut fikiran Musa, anggapan Musa, itu api apa? Takkan orang situ nampak api ajaib lari. Api dunia lah. Api keperluan hidup, betul. Api untuk masak, api untuk itu, tak lebih daripada itu. Maknanya api sebagai keperluan hidup, betul? Bukan api sihir, ya. Sesampainya di tempat yang disangkanya api tidak ditemukannya. Yang Musa temukan yang mencipta api. Siapa cipta api? Allah, kan? Baca surah Toha nanti selepas Kahfi, Maryam, habis baca Toha. Diwarisnya. Nabi Musa dipanggil, Musa, tanggal kasut kamu. Ini anallah. Aku ni Allah, Tuhanmu. Sembah oleh kamu akan aku. Tak ada Tuhan selain aku. Jadi waktu itu Musa jumpa Allah, lalu diajak berdialog, kan. Makna jumpa Allah, kan. Nak cari api tak jumpa, tapi jumpa. Maksudnya apa itu? Musa nak cari keperluan hidup, api kan keperluan hidup. Tapi tak mendapatkan keperluan hidupnya, sebenarnya jumpa dengan tujuan hidupnya. Baik, Allah itu tujuan hidup kita atau keperluan hidup? Api makan roti cane, putu mayam, keperluan hidup. Anak keperluan hidup atau tujuan hidup? Anak. Keperluan hidup, sesuatu yang kita perlukan dalam hidup, atau sebagai tujuan hidup kita punya anak. Siapa yang punya tujuan untuk hidup punya anak? Saya Allah hidupkan supaya aku punya anak banyak-banyak. Ada? Keperluan. Takkan anak tujuan hidup. Tujuan hidup apa? Tahu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan kamu wahai jin manusia kecuali hanya untuk, itulah tujuan hidup. Tujuan hidup yakni mengabdikan diri kepada Allah, bukan punya anak. Punya anak, punya istri, punya suami itu keperluan hidup, bukan tujuan. Betul? Jadi anak adalah keperluan. Tujuannya Allah, kan? Tongkat keperluan hidup atau tujuan hidup? Saya ingin hidup panjang supaya saya boleh koleksi. Tujuan hidup saya koleksi tongkat. Ini apa punya orang lah. Tongkat Nabi Musa sangat penting waktu itu, karena menjaga, ya, macam senjata lah. Tiba-tiba Allah kata, Musa, campak itu tongkat. Siapa yang menyuruh Musa campak tongkat? Allah, kan? Allah keperluan hidup, kan? Tujuan hidup, kan? Tongkat bagi Musa, tak apalah aku kehilangan keperluan hidupku, tak apa, asal aku mencapai tujuan hidup. Sebetulnya jemaah, sebagai fitrah kita sebagai manusia, membuang tongkat ketika mana tongkat itu amat kita perlukan dalam perjalanan sebagai senjata, itu bercanggah atau tidak dengan hati, ya. Campak tongkat itu agaknya hati berat, ataupun kalau ikutkan hati nak campak atau tidak, gitulah. Tak nak, kan? Tapi Allah kata suruh. Nah, inilah maksud hamba itu. Utamakan apa kata Allah. Jangan mana boleh. Tongkat dicampak jadi ular, betul? Musa lari takut ular. Itu biasa. Sebagai manusia tengok ular hidup. Ular pula bukan ular kecil, ya. Ini ular ni ular besar melingkau. Bukan melingkau. Ular besar menjalon-jalon. Kan? Maknanya takut. Musa nak lari.
Itu wajar ke, biasa ke, luar biasa? Lari. Memang itu. Tiba-tiba ada arahan daripada Allah, khudha, Musa, tangkap itu ular. Coba. Allah kata tangkap itu ular. Kalau ikutkan hati macam mana? Kalau kita jadi Musa. Kalau ikutkan hati, ya Allah, macam mana aku nak tangkap? Jadi ngap nanya. Kalau ikutkan hati, lari. Tapi ini Allah yang suruh tangkap. Itulah hamba. Dia tidak akan melakukan perbuatan kecuali yang sama dengan kehendak Tuhan. Itu baru hamba. Tapi kalau kita buat benda bercanggah dengan apa kata Allah, itu bukan hamba. Itu namanya ham. Ya baru tak betul lah. Nabi Ibrahim suruh sembelih anaknya, sami'na. Ya apalah, anak kan keperluan. Mematuhi perintah Allah, tujuan hidup. Ibrahim, tinggalkan istri dan anak kecilmu di tempat ini. Anak istri hanya keperluan hidup. Memang ikutkan hati, tak sampai hati. Tapi kerana Allah yang suruh, Allah itu tujuan hidupnya, sudah. Seorang hamba rela mengorbankan keperluan hidupnya semata-mata demi mencapai tujuan hidup. Itulah poin ketiga yang sangat penting. Kalau kita dapat mengamalkan itu, nanti Allah akan bagi kita karomah macam-macam. Percayalah. Bukan keramat ya, karomah. Dan karomah ini macam-macam. Ikut tingkat kewalian kita. Jadi doa orang lain 100 kali baru makbul, orang yang dapat karomah mungkin 3 kali dah makbul. Itu karomah lah. Banyak karomah ni. Karomah tidak semestinya boleh berjalan di atas angin, tak boleh. Itu ajalah jemaah sekalian untuk sementara. Oh, baru sampai Abdon ya. Belum sampai pada Iwajan, belum sampai Al-Qur'an. Tak apalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wallahu innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.